dinukilkan oleh Syekh Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ketika kita ditanya ada berapa tahapan dakwah yang pernah dilalui oleh Nabi dalam kehidupannya. 13 tahun Nabi di Madinah, 10 tahun Nabi di Makkah. Kalau dijumlahkan menjadi hampir 23 tahun, 22 tahun lebih, hampir 3 bulan atau 4 bulan dari kehidupan Rasul secara total. Yang kalau dibulatkan ya orang menyebutnya 23 tahun. Setelah Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Itu apa tahapan-tahapan dakwah yang pernah dilalui oleh beliau. Syekh Mubarakfuri menukilkan pendapat banyak para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim juga menyebutkan dalam kitabnya Zadil Ma'ad bahwasanya tahapan Nabi dalam berdakwah itu ada pada 4 tahapan. Ad-da'watu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayati ala 4 marahil. Tahapan dakwah Nabi itu dibagi menjadi 4 tahapan selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun kurang lebih di Madinah. Yang pertama kata beliau, al-marhalatul ula ad-da'watu sirriyah. Wastamarrat hadhihi ad-da'wah 3 sinin di Makkah. Yang pertama, proses atau tahapan dakwah Nabi yang beliau lakukan ketika mulai berdakwah kepada manusia, mengajak manusia kepada agama Allah adalah tahapan dakwah as-sirriyah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara sir, diam-diam. Dan ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Nanti kita akan jelaskan secara detail tentang dakwah ini pada kesempatan malam hari ini. Dan ini terjadi di kota Makkah. Kemudian yang kedua, wal marhalatu tsaniyah ad-da'watu jahran bil lisan faqat duna silah, duna al-qital, duna ay muqawamati lil adha wastamarrat ila al-hijrah. Yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Di tahun keempatnya menurut apa yang ditulis oleh Syekh Mubarakfuri ini, di tahun keempat sampai Nabi hijrah, berarti berapa lama berlangsungnya dakwah ini? Kalau Nabi 13 tahun di Mekah, berarti berapa lama proses yang kedua ini? Dakwah secara terang-terangan, tanpa memberikan perlawanan, tanpa melakukan perlawanan, hanya dengan lisan, dan menyuruh para sahabat bersabar atas semua siksaan, gangguan, intimidasi, teror dari orang-orang kafir Quraisy. Dakwahnya secara terang-terangan Nabi, tapi dengan lisan, dan Nabi menyuruh sahabatnya bersabar. Jangan ada yang lawan ya, jangan ada yang perang. Hanya dengan lisan, tapi Nabi menyuruh para sahabatnya, sudah kita sabar dulu di Mekah. Dan ini berlangsung sampai hijrahnya Nabi. Masuk kepada tahapan dakwah yang ketiga. Dan ini setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Wa ammar marhalatu tsalitsah ad-da'watu jahran fi qital ma'a qitalil mu'tadin wal badi'in bisyarri wa bil qitali. Istamarat hadhihi al-marhalah ila 'am sulhil Hudaybiyah. Yang ketiga, setelah Nabi hijrah ke Madinah, beda bentuk dakwahnya. Dakwah tetap terang-terangan, tapi dengan izin, turunnya izin dari Allah untuk kaum muslimin bisa membela diri dengan senjata. Nabi boleh dan para sahabat izinkan untuk berperang, memerangi siapa? Orang yang menyerang kaum muslimin. Menyerang dan memerangi siapa? Orang yang memulai permusuhan dengan kaum muslimin. Artinya perang dalam tahapan ini, dari mulai hijrahnya Nabi, diizinkannya perang di awal tahun kedua Hijriah, ini berlangsung sampai tahun Sulhul Hudaybiyah, sampai tahun perjanjian Hudaybiyah, dan itu tahun ke-6 Hijriah. Berarti 5 tahun dalam proses yang tahapan ketiga ini. Turunnya izin berperang itu kalau ada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, baik itu orang-orang Yahudi atau selain mereka, kalau berani menyakiti dan menyerang kaum muslimin dan memulai untuk memberikan permusuhan kaum muslimin, Allah izinkan Nabi dan kaum muslimin untuk memerangi mereka. Praktek
dari tahapan ketiga ini firman Allah, wa qatilul ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangi wahai Rasulullah, wahai kaum muslimin, orang-orang yang memerangi kalian, tapi jangan kalian melampaui batas. Melampaui batas disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, jangan kalian yang mulai melakukan peperangan. Jangan kalian yang mulai menyerang mereka. Biarkan mereka yang mulai penyerangan. Biarkan mereka yang memulai permusuhan. Baru kalian boleh untuk melawannya. Maka kalau kita periksa semua perang yang terjadi di bawah Sulhul Hudaybiyah, semua perang yang terjadi sebelum perjanjian Hudaybiyah, itu perang dalam rangka membela diri kaum muslimin. Perang dalam rangka untuk mengembalikan permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan musyrikin. Jamaah sekalian, Nabi bersabar, hidup tentram, hidup damai dengan orang Yahudi di Madinah. Ada 3 suku Yahudi hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Satu pasar, hanya berbeda kampung, mereka sering saling mengunjungi kaum muslimin dan Yahudi. Tidak ada masalah. Tapi begitu mereka menampakkan permusuhan, tepatnya pada kapan? Pada tahun ketiga Hijriyah. Yahudi pertama yang menampakkan permusuhan adalah Yahudi Bani Qainuqa. Ketika kaum muslimin mengalami ujian yang begitu berat pada perang Uhud, di mana Rasulullah kehilangan 70 orang sahabat terbaik. Beliau sendiri mengalami luka-luka yang begitu banyak di wajah, di badannya. Maka disitulah orang-orang Bani Qainuqa Yahudi ini berani untuk menampakkan permusuhan. Dengan cara apa? Mereka menodai kehormatan seorang wanita muslimah. Di saat ada wanita Ansar yang sedang berbelanja di pasar mereka, padahal orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Ansor bahasa kita, setelah datangnya Islam, biasa juga berbelanja di pasarnya Bani Qainuqa ini. Begitu kekalahan kaum muslimin, mereka meremehkan kaum muslimin. Maka ketika ada seorang muslimah sedang berbelanja di pasar mereka, sebagian pemuda Yahudi mengatakan, siapa yang berani datang kepada perempuan ini? Kemudian mengikatkan kainnya, apabila dia berdiri nanti tersingkap auratnya, supaya dia terhina dan merasa malu. Dan mereka lakukan. Ketika sahabiah ini sedang berbelanja, mereka pun mengikat ujung kainnya tanpa disadari oleh muslimah ini. Ketika beliau berdiri dan berjalan, ternyata tersingkaplah auratnya. Dan saat itulah sekelompok Yahudi yang ada di pasar terbahak-bahak dan mereka menertawakan seorang wanita muslimah. Seorang pemuda Ansar, seorang muslim dari kalangan Ansar menyaksikan peristiwa ini. Maka dia pun tanpa berpikir panjang mendatangi orang yang mengikatkan kain, kemudian langsung memukulnya. Melihat hal itu, kaum Yahudi datang dan seluruh mereka yang ada di pasar kemudian menghakimi pemuda muslim Ansar. Meninggallah pemuda ini. Berita ini sampai kepada Nabi. Ini adalah sebuah penghinaan. Ini adalah pemakluman permusuhan dan peperangan. Perdamaian yang selama ini telah disepakati dilanggar oleh mereka. Maka Nabi keluar membawa 1.500 para sahabat dan mengepung perkampungan Bani Qainuqa. Dan mereka pun setelah seminggu kurang lebih menyerah dan diusir dari Madinah. Maka semua peperangan, ini salah satu contoh. Contoh yang kedua, Yahudi yang lain. Supaya jelas bagi kita bahwasannya peperangan di periode di awal-awal kedatangan Nabi ke Madinah hanya untuk membela diri, melawan permusuhan. Nabi tidak memulainya. Yahudi yang kedua di tahun keempat Hijriyah, ana sudah sering mengulang-ulang kisah ini kepada antum. Yahudi kedua yang tinggal di dalam kota Madinah, siapa? Yang pertama Yahudi Bani Qainuqa, diusir oleh Nabi. Di tahun keempat Hijriyah, Yahudi yang kedua, siapa mereka? Yahudi Bani Nadhir. Ada 3 kelompok Yahudi di dalam kota Madinah. Qainuqa, Bani Nadhir.
Mereka ini takut setelah Qainuqa diusir oleh Nabi karena pengkhianatan mereka terhadap perjanjian Nabi, damai yang telah mereka sepakati dengan Nabi dan kaum muslimin. Mereka takut nanti kita juga akan diusir. Daripada begitu, ayo kita buat rencana untuk menghabisi Muhammad. Allah. Maka mereka merencanakan sebuah rencana buruk dan busuk, jamaah sekalian, di mana pemimpin-pemimpin Yahudi Bani Nazir mengundang Nabi dan para sahabatnya untuk jamuan makan, di mana mereka sudah siapkan di pojok tempat yang sudah disiapkan untuk Nabi, dan di situ biasanya loteng tempat mereka naik ke atas tangga untuk kalau musim panas mereka tidur di atas loteng-loteng mereka. Mereka tutup hampir ukuran mungkin semeter, sehingga orang tidak melihat dia dengan keluarganya kalau di atas. Mereka biasanya tidur dan istirahat karena udaranya lebih dingin. Dari atas itu mereka sudah menyiapkan batu yang besar, dan mereka sudah menyiapkan posisi Nabi, yang apabila beliau duduk rencananya akan dijatuhkan batu besar yang akan membuat kepala Nabi akan hancur dan pecah. Selesailah. Terserah setelah itu mau berbuat apa kaum muslimin, mereka tanpa komando, tidak punya pemimpin lagi. Itu yang mereka inginkan. Tapi subhanallah, wa makaru wa makarullah. Mereka buat makar, mereka buat tipu daya. Allah punya rencana yang lebih hebat. Baru saja Nabi duduk, menerima Nabi ajakan mereka, menerima dengan baik undangan mereka, karena Nabi berpikir ini adalah cara untuk merekatkan kembali perdamaian. Tapi baru saja Nabi duduk, Jibril datang, bangun Rasulullah. Ini mereka sudah membuat rencana, Nabi baru duduk. Bangkit Nabi tanpa berkata-kata karena Jibril mengatakan bangun, keluar wahai Rasulullah. Jibril tidak memberitahu apa-apa, dan Nabi tahu ini adalah sebuah perintah. Maka beliau bangkit tanpa berbicara apapun, disusul oleh para sahabat. Umar bin Khattab menatap wajah-wajah Yahudi Bani Quraidah dan mengatakan, demi Allah, tidaklah Rasulullah melakukan itu kecuali kalian telah melakukan hal yang buruk. Begitu sampai Nabi menyuruh para sahabat untuk mempersiapkan baju perang mereka, mengambil senjata mereka, kita serang Bani Quraidah. Kenapa wahai Rasulullah? Mereka, Jibril datang kepada aku, dan Jibril memberitahukanku bahwasanya Bani Quraidah telah membuat sebuah makar untuk membunuhku tadi. Maka mereka pun terusir dari tempat. Allah ceritakan peristiwa ini dalam surat Al-Hasyr. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahum Allah min haitsu lam yahtasibu. Mereka kira benteng-benteng mereka, kata Allah, mampu menahan serangan kami. Maka akhirnya mereka terusir setelah hampir sebulan dikepung oleh Nabi. Mereka menyerah dan akhirnya meninggalkan harta benda mereka. Mereka hanya keluar dengan keluarga dan apa yang mereka bisa bawa. Pengkhianatan. Kalau tidak berkhianat, mereka tidak akan dikeluarkan oleh Nabi SAW. Akan hidup berdampingan Nabi dengan mereka. Yang terakhir, yang lebih buruk, Yahudi yang terakhir. Ini yang paling buruk. Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraidah. Ini 3 Yahudi yang hidup bersama kaum muslimin di dalam kota Madinah awal. Yang ketiga ini Yahudi yang paling buruk, Bani Quraidah. Pengkhianatan mereka datang di saat yang sangat paling genting dalam sejarah Islam, yaitu di saat umat Islam dikepung oleh 10.000 tentara multinasional Arab. Tidak kurang dari 20 suku Arab besar kecil dipimpin oleh orang-orang Quraisy Makkah dengan jumlah 10.000. Mereka mengepung Madinah dalam perang yang kita kenal dengan sebutan Perang Ahzab. Disebut Ahzab karena bangsa Arab bersekutu. Ahzab artinya persekutuan atau persatuan. Disebut dengan Ahzab karena kabilah-kabilah Arab untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Arab disatukan oleh sebuah kekuatan untuk menghancurkan kaum muslimin, untuk menyerang Madinah, untuk ingin melenyapkan umat Islam. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Perang ini juga disebut dengan perang Khandaq, artinya parit, karena Nabi menggali parit dengan
jarak tidak kurang dari 3 lebih dan tidak kurang lebih dari satu setengah mil, yang artinya hampir mencapai 3 kilometer. Nabi menggali parit bersama para sahabatnya siang malam untuk mempertahankan Madinah. Daerah terbuka di Madinah dilindungi dengan parit-parit ini. Karena itu perang ini punya 2 nama, disebut dengan perang Khandak. Terkadang kaum muslimin menyebutnya dengan perang Ahzab, karena bangsa Arab bersekutu untuk menyerang Madinah dalam kondisi yang sangat genting. Perjanjian yang disebut dengan Mitsaqul Madinah, Piagam Madinah, Prasasti Madinah, yang ditandatangani dan disepakati oleh bangsa Arab, kaum muslimin, bangsa Arab yang masih musyrik, kaum muslimin, bangsa Arab di Aus dan Khazraj, serta orang-orang muhajirin, serta orang-orang Yahudi, yang berisikan apabila Madinah, poin pentingnya, apabila Madinah diserang oleh siapapun, maka seluruh elemen masyarakat Madinah, mau itu muslim, mau itu Yahudi, mau dia masih musyrik, wajib membela Madinah dari serangan tersebut. Itu poin pentingnya. Dalam kondisi kaum muslimin mengharapkan partisipasi mereka untuk membendung serangan Ahzab, ternyata mereka sudah melakukan kontak dengan musuh-musuh Islam, orang-orang kafir Quraisy dan pasukan Ahzab. Kami akan berusaha menyerang mereka dari dalam, la ilaha illallah. Tapi subhanallah, Allah menyelamatkan kaum muslimin. Lihat sikap pengecutnya orang-orang Yahudi. Ana sering mengatakan kepada antum, Yahudi ini punya sikap pengecut. 3.000 pasukan Rasulullah berjaga di front terdepan, menjaga parit-parit yang mereka buat, berhadapan dengan hampir 10.000 pasukan musyrikin. Cuma mereka tidak bisa masuk. Terjadi perang panah antara mereka terus setiap hari. Nabi tidak memberikan penjagaan khusus kepada ribuan perempuan dan anak-anak Madinah. Cuma Nabi mengumpulkan mereka, termasuk di dalamnya istri-istri beliau, karena mengantisipasi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka disatukan di satu benteng yang ngejaga satu sahabat untuk melihat keperluan mereka saja. Nanti melaporkan kepada Nabi. Bukan penjagaan yang ketat, bukan. Sahabat ini bernama Hasan bin Thabit. Dia hanya dia saja yang menjaga benteng. Isinya ribuan anak-anak dan kaum wanita, kaum muslimin di Madinah. Yahudi ikhwah tidak menyerang kaum muslimin yang berjaga, yang memegang senjata, yang memegang panah, yang memegang pedang, yang bersiap dengan tombaknya, yang bersiap dengan kudanya. Enggak. Yang diserang adalah keinginan mereka, benteng tempat Nabi meletakkan kaum wanita dan anak-anak. Jadi sikap pengecut dan sikap yang kita lihat dari orang Yahudi sekarang ini sudah ada semenjak zaman dahulu. Sebelum mereka ingin menyerang, mereka mengatakan, ayo kita selidiki dulu. Utus 3, 4, 5 orang untuk mengintip apakah Muhammad memberikan penjagaan untuk kaum wanita dan anak-anak apa tidak. Kalau tidak ada, kita serang. Maka akhirnya berangkatlah 5 orang Yahudi sebagai mata-mata untuk melihat kondisi benteng ini ada penjaganya atau tidak. Benteng ini tingginya lebih dari 3 meter. Maka pada akhirnya mereka dengan saling memegang tangan, salah seorang dari mereka naik ke pundak orang lain dan dia naik ke pundak yang lain sampai melihat. Begitu dia mengintip, sedang memperhatikan kondisi dan keadaan, dilihat oleh seorang wanita muslimah yang para ulama mengatakan, kalau semua wanita itu seperti beliau, maka mungkin wanita lebih mulia daripada laki-laki. Dan dia lebih mulia dari banyak kaum laki-laki muslimin. Keberaniannya, kemudian ketepatannya dalam memperkirakan sesuatu. Begitu laki-laki Yahudi ini tampak dengan baju khasnya. Ingat ya ikhwah, zaman itu ada perbedaan dari kostum. Mereka tinggal di Madinah bersama,
Tapi setiap kita papasan kita tahu nih Yahudi. Kenapa? Mereka punya kostum berbeda. Pakaiannya sudah beda coraknya. Untuk membedakan mereka dengan bangsa Arab. Ikalnya, cara meletakkan topinya, cara mereka berpakai gamisnya, warnanya berbeda. Sehingga di masyarakat Madinah orang sudah tahu ini adalah Yahudi, ini orang Arab. Ini Yahudi, ini bukan Arab. Dari pakaiannya, dari penampilannya. Karena itu begitu mereka dia muncul. Perempuan ini melihat, perempuan muslimah ini melihat. Maka beliau pun langsung tanpa berpikir, langsung memahami mereka ini ingin melihat bahwasannya Nabi memberikan pengawalan atau tidak kepada kaum muslimin, kaum muslimah dan anak-anak. Beliau mengambil tongkat panjang, kemudian Yahudi ini dipukul kepalanya, kemudian tersungkur jatuh ke bawah. Setelah itu tanpa berpikir panjang, ikhwafillah, ini perempuan, bukan laki-laki. Beliau kemudian mengambil pisau dan kemudian menggorok leher Yahudi. Setelah itu, Anda nggak bisa bayangkan perempuan segitu beraninya. Setelah itu kepala Yahudi ini dilempar keluar benteng. Dalam riwayat buku-buku tarikh mengatakan, fatadah raja ra'sahu baina ashabihi. Kepalanya menggelinding langsung di hadapan teman-temannya. Bubar 4 orang ini dan berteriak, laqad alimna anna Muhammadan lam yatrukin nisa wal atfal wal zarari biduni hurras. Kita sudah tahu Muhammad gak mungkin meninggalkan perempuan dan anak-anak tanpa pengawalan kaum laki-laki. Pulang informasi ada pengawalnya, gak usah nyerang. Tapi ini sudah cukup bagi Nabi informasi pengkhianatan mereka. Maka begitu Nabi selesai dari perang Khandaq, Allah porak-porandakan pasukan Ahzab dengan datang angin yang begitu kencang yang mencabut tiang-tiang pancang kemah mereka. Angin yang begitu keras menerbangkan kerikil-kerikil yang memecahkan kendi-kendi yang mereka masak untuk tentaranya. Angin yang begitu kencang diiringi dengan pasir yang mematikan api-api yang mereka nyalakan. Abu Sufyan mengatakan, irji'u fa inni raji'un ila Makkah. Yang mau pulang silahkan pulang. Kalau saya ingin pulang ke Makkah, ini kondisi tidak kondusif lagi. Maka Allah cerai-beraikan pasukan Ahzab yang berjumlah 10.000. Begitu Nabi pulang, di hari itu akan melaksanakan sholat zuhur, baru melepas baju perangnya, baju zirahnya, mau berwudu untuk sholat zuhur. Datang Jibril, ya Rasulullah, tada'u lamatak, tada'u dir'ak, innal malaikah lam yada'u aslihatahum, innallah ya'muruka an tasir ila Bani Quraidah. Wahai Nabi, engkau ingin melepas baju perang, ingin meletakkan senjatamu. Para malaikat belum meletakkan senjata mereka. Allah memerintahkanmu untuk berjalan mengepung Bani Quraidah. Artinya karena pengkhianatan mereka. Maka akhirnya setelah hampir 15 hari dikepung, Yahudi Bani Quraidah kemudian menyerah dan mereka pun juga terusir. Maka ini satu bukti bahwasan tahapan jihad dari tahun kedua Hijriyah ketika perang diizinkan. Jadi dakwah iya, tapi boleh didampingi dengan perang, membela diri kalau ada yang menyakiti dan juga memulai menyerang kaum muslimin. Kemudian tahapan keempat, ini tahapan yang paling sempurna, ikhwafillah. Ini berlangsung dari akhir masa Nabi sampai kemudian berkembang dan meluas di zaman Khulafaur Rasyidin atau Khulafaur Rasyidun. Ketika daulah Islam sudah mencapai puncak kekuatan dan kejayaannya. Yang keempat, tahapan dakwah yang keempat Nabi adalah ad-da'watu jahran, dakwah secara terang-terangan di Madinah, ma'a qitali man waqafa fi wajhi ad-da'wati wa man'in nas min ad-dukhul fiha ba'da indzarihi. Tahapan yang keempat, dakwah secara terang-terangan dan menyerang siapapun yang menghalangi manusia dari Islam. Tidak mesti mereka menyerang kaum muslimin. Tidak mesti mereka merencanakan penyerangan ke Madinah seperti di bawah tahun ke-6 Hijriah sebelum Fathu Makkah. Cukup mereka menghalangi kaum mereka dari masuk Islam, diserang oleh Nabi.
Dan ini yang terjadi pada Fathul Makkah. Ini yang terjadi pada perang Tabuk. Nabi mendengar Romawi akan menyerang. Nabi dulu yang berangkat menyerang mereka. Ke Tabuk, padahal jaraknya hampir 900 km antara Madinah dengan Tabuk. Kenapa? Karena mereka ingin menghalangi orang dari agama Allah. Begitu Rasulullah meninggal zaman Khulafaur Rasyidin, ini diterapkan oleh para sahabat. Begitu Jazirah Arab dibersihkan dari gerakan murtadin, Abu Bakar radhiyallahu anhu khalifah pertama mengirim pasukan Islam untuk membebaskan Irak, membebaskan Syam. Zaman Umar lebih jauh lagi, membebaskan wilayah yang luas termasuk Afrika Utara dan wilayah-wilayah yang lainnya supaya dakwah Islam ini tersebar kepada manusia. Nah, inilah 4 tahapan yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dan dinukilkan oleh Syekh Mubarakfuri dalam sirahnya. Jadi ana ulangi dengan cepat. Tahapan dakwah Nabi dalam hidupnya ada 4. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah, berlangsung kurang lebih 3 tahun. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan di Mekah, tanpa memberikan perlawanan apapun terhadap penyiksaan dan juga gangguan orang-orang kafir Quraisy. Para sahabat disuruh sabar, dan ini berlangsung dari tahun keempat kenabian sampai hijrah ke Madinah. Berarti berapa lama dakwah yang tahapan yang ini berlangsung? Dakwah secara terang-terangan, tapi Nabi diganggu, para sahabat disiksa, sabar aja, nggak melawan. Ini berapa lama? Hampir 10 tahun di Mekah sampai Nabi hijrah. Dan yang ketiga, begitu hijrah ke Madinah, beda tahapan dakwahnya. Dakwah diiringi dengan bolehnya mereka berperang dengan syarat. Tahapan yang ketiga ini, berperangnya dengan syarat orang yang menyerang kaum muslimin, orang yang memulai permusuhan dengan kaum muslimin. Yang keempat, di saat syariat Islam sudah kuat, daulah Islam sudah kuat, maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, dan beliau juga boleh menyerang siapapun yang menghalangi penyebaran dakwah tanpa mereka harus menyerang Madinah terlebih dahulu. Nah, ini ikhwafillah azzakumullah. Kita masuk kepada tahapan dakwah sirriyah. Apabila kita berbicara tentang dakwah sirriyah atau dakwah sembunyi-sembunyi, maka permulaan dakwah sirriyah itu dimulai sejak turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'anzir, bangun, bangkitlah engkau dan berikanlah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan nama Tuhanmu maka agungkanlah. Terus ayat selanjutnya dan ayat ke-7, wali rabbika fasbir, dan dalam rangka melaksanakan perintah Tuhanmu yaitu untuk berdakwah, maka bersabarlah engkau. Ikhwafillah, begitu turun ayat 7 ayat pertama dalam surat Al-Mudaththir ini, terutamanya ayat kedua, kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut. Turunnya ayat ini ketika Nabi berselimut, maka Allah menurunkan kul ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, maksudnya wahai Nabi. Kum fa'anzir, tinggalkan selimutmu, sudah selesai masa untuk tidur. Sekarang datang waktunya untuk engkau memperingati dan mendakwahkan manusia. Ayat ini, kata para ulama, resmi memerintahkan Nabi untuk mulai berdakwah. Karena ayat ini mengangkat Nabi untuk menjadi Rasul, dan konsekuensi sebagai Rasul, fa'anzir, berikan peringatan, dakwahi, ingatkan kaummu tentang kesalahan ibadah mereka. Maka para ulama mengatakan ayat ini adalah dua hal, kandungannya dua hal, yaitu mengangkat Nabi menjadi Rasul dan mulainya perintah untuk berdakwah kepada umat manusia. Dan ketika setelah Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah kepada manusia, ini pelajaran penting bagi ana, bagi antum, yang dicontohkan oleh Allah kepada nabinya dan kepada generasi awal para sahabat. Begitu disuruh berdakwah, ayat dari perintah 7 ayat pertama ini ditutup dengan ayat yang indah, wali rabbika fasbir. Dan dalam rangka melaksanakan perintah Tuhanmu, yaitu maksudnya berdakwah, mengajak manusia dan memperingati manusia kepada Islam, fasbir, sabar wahai Nabi. Para ulama seluruhnya mengatakan ini menunjukkan bahwasanya dakwah bukan tugas yang ringan. Engkau akan dicaci,
Yang dulu engkau dijuluki Al-Amin, orang yang terpuji. Muhammad yang as-sadiq, yang jujur, terpercaya, Al-Amin. Muhammad yang selalu membantu orang, Muhammad yang suka melakukan silaturahim. Besok ganti dengan cacian, makian, bahkan diberikan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Orang gila dituduh sebagai sihir, dituduh sebagai dukun, dituduh sebagai penyair, dan yang lain sebagainya. Maka kau sabar. Besok bukan hanya mereka akan mencelamu dengan kata-kata, bisa jadi dengan fisik engkau akan diganggu. Fasbir, maka sabarlah engkau Nabi. Tugas ini berat. Maka para ulama menggaris kepada kita, siapapun yang berada di jalan dakwah, kalau dia mudah baperan, gak usah dakwah. Ikhwah, kalau ada dai, kenapa nggak ngisi lagi Ustaz? Ana diomongin begini sama jamaah sana. Ini tidak contoh Nabi. Nabi dia kata oleh Allah, wali rabbika fasbir. Dalam rangka untuk menjalankan perintah Tuhanmu, kata para ulama, yakni dakwah wal inzar, berdakwah dan memberikan peringatan. Fasbir, kata Allah, sabar. Berat ujianmu nanti wahai Rasul. Maka para ulama mengatakan Nabi sudah dibekali dan diingatkan oleh Allah untuk sabar. Karenanya kita lihat Nabi, Masya Allah, begitu sabarnya, dan beliau mengajarkan para sahabatnya, kita sabar dulu. Karena inilah konsekuensi jalan dakwah. Bukan hanya orang yang berdakwah, bahkan orang yang berada di atas jalan dakwah, siapapun dia, akan merasakan mungkin sekedar caci makian, celaan, omongan tidak enak dari orang-orang di sekitarnya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi. Nah, selanjutnya ikhwah, berapa lama dakwah? Apa dalil? Apa bukti Nabi pernah memulai dakwahnya dengan dakwah sirriyah, dengan dakwah diam-diam, tidak langsung jahriyah, tidak selalu terang-terangan di Mekah? Apa dalilnya? Dalilnya nanti yang bawa HP, tulis hadis Amru bin Abasah Al-Aslami. Antum cari dalil tentang hadis tentang Amru bin Abasah Al-Aslami. Hadis Amru bin Abasah Al-Aslami itu dalil yang jelas dalam Sahih Muslim, menunjukkan Nabi itu memulai dakwahnya di Mekah mustakhfiyan atau sirriyan, secara diam-diam dan secara sembunyi-sembunyi. Kita baca hadisnya. Ini dalil yang jelas, Nabi itu pasti dan benar memulai dakwahnya dengan diam-diam. Dalilnya apa? Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat namanya Amru bin Abasah Al-Aslami. Kita baca hadisnya. An Amru bin Abasah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Amr bin Abasah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu wa ana fil jahiliyah azunnu anna an-nas ala dhalalah wa annahum laysu ala syai' wa hum ya'buduna al-asnam atau ya'buduna al-awthan. Kata Amr bin Salamah, dulu ketika aku masih berada hidup dalam alam jahiliyah, dalam kondisi jahiliyah, aku menyangka seluruhnya manusia ini berada dalam kesesatan dan mereka tidak berada dalam kebenaran. Konteks hadis ini, kata para ulama, menunjukkan Amru bin Abasah Al-Aslami, beliau termasuk salah satu sahabat yang tidak pernah menyembah berhala. Dia ini, kalau antum tanya, adakah dulu sebelum datangnya Islam sahabat-sahabat yang tidak pernah menyembah berhala, walaupun masyarakat Arab hampirnya menyembah? Salah satunya ada. Kalau di Mekah, Abu Bakar As-Siddiq sama sekali lam yasjud lis-sanabi qat. Sama sekali Abu Bakar dalam hidupnya nggak pernah menyembah berhala, sama sekali, karena dia sudah tidak suka dari awal. Selain Abu Bakar, ternyata ada sahabat bukan penduduk Mekah, dia tidak pernah menyukai atau mencintai atau seperti kaumnya menyembah berhala. Karena itu dia mengatakan, dulu di zaman jahiliyah manusia dalam keadaan sesat dan mereka tidak berada sama sekali dalam kebenaran. Mereka menyembah berhala. Artinya aku nyangka semuanya kayak gitu. Berarti beliau nggak pernah sama sekali. Beliau menjelaskan diri, aku nggak pernah menyembah berhala karena aku nggak suka. Jadi dia termasuk kategori manusia yang dijelaskan dalam buku-buku sirah disebut dengan Al-Ahnaf, yaitu manusia-manusia yang lurus yang mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Disebutnya
Al-Ahnaf atau Al-Hunafa atau Al-Hanafiyin. Banyak nama tapi sama aja artinya. Al-Hunafa artinya orang-orang yang lurus, Al-Hanafiyin artinya orang-orang yang lurus dalam beragama, Al-Ahnaf sama. Yang artinya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail, mereka tidak mau menyembah berhala. Nah, dalam kondisi seperti itu kata dia, aku tidak mau menyembah berhala, aku melihat manusia dalam kesesatan, mereka menyembah ya'budun al-awthan, menyembah berhala. Saat itulah kata beliau, fasami'tu birajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran. Nyampe berita kepadaku tentang seorang laki-laki di Makkah, dia sudah mengabarkan manusia tentang sebuah berita, yaitu tentang dia menjadi seorang nabi. Apa yang terjadi setelah itu? Faqa'adtu ala rahilati. Aku pun mempersiapkan kendaraanku. Aku lalu duduk dan berjalan menuju Makkah. Faqadimtu alaih. Aku pun mendatangi dia. Setelah aku siapkan kendaraan, aku duduk dan berangkat dari kampungku menuju Makkah untuk menemui orang yang memberitahukan berita-berita dari langit ini. Maksudnya Rasulullah. Begitu sampai di sana, nah ini dalilnya. Ini dalilnya. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan. Beliau Amr bin Abasah menyaksikan begitu ketemu Nabi, faidza Rasulullah mustakhfiyan. Beliau mengatakan faidza Rasulullah SAW mustakhfiyan. Ternyata aku temui Nabi ketika itu masih sembunyi-sembunyi dalam dakwahnya. Jadi nggak terang-terangan. Nah ini dalil jelas betapa Nabi memulai dakwahnya dengan diam-diam, dengan tidak langsung mengumumkan kepada penduduk Makkah, tapi Nabi pendekatan setiap orang atau orang yang ingin masuk Islam mendatangi Nabi. Nah, selanjutnya beliau mengatakan jura'u alaihi qaumuhu. Kaumnya begitu berani untuk mengintimidasi Nabi. Hatta dakhaltu alaihi fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi. Aku pun berusaha untuk bersikap lembut dan ramah kepada beliau, dan aku akhirnya bisa masuk dan bertemu kepada beliau di Mekah. Fakultu lahu. Saat aku berhadapan dengan Nabi, aku berkata kepada dia, Man anta? Siapa engkau ini wahai Muhammad sebenarnya? Maka Rasulullah mengatakan, Ana Nabi. Aku ini Nabi. Dalam bahasa Arab, Nabi artinya orang yang membawa pesan. Nabi orang yang membawa berita. Karena itu orang barat mengartikannya terkadang dengan prophet, terkadang kadang-kadang dengan messenger. Karena dia membawa berita. Berita dari langit, dari Allah disampaikan kepada umat manusia. Nabi orang yang membawa berita. Orang yang menyampaikan berita. Ana Nabi. Karena dia orang Arab, bukan kita. Kalau kita nggak tahu Nabi itu pahamnya Nabi. Tetapi secara bahasa Nabi itu kita nggak tahu artinya. Sekarang antum tahu. Nabi secara bahasa Arab, orang yang membawa pesan itu disebut Nabi. Orang yang membawa kabar dari orang lain untuk disampaikan kepada orang disebut Nabi, penyampai pesan. Maka Rasulullah itu penyampai pesan dari Allah untuk manusia di muka bumi ini. Man anta? Siapa kau? Nabi. Aku ini Nabi. Nah, dia belum secara bahasa dia ingin bertanya, wa ma Nabi? Maksudnya pemberi pesan itu apa? Kata Amr bin Abasah. Beliau mengatakan, Arsalani Allah, yaitu orang yang diutus oleh Allah kepada manusia. Oh, baru beliau faham. Oh, begitu. Maka beliau bertanya, Bi ayyi syai'in arsalak? Kalau begitu Allah mengutusmu dengan ajaran apa? Sudah faham beliau? Akhirnya menanyakan ajaran Nabi. Wa bi ayyi syai'in arsalaka? Dengan ajaran apa Allah mengutusmu kepada umat manusia? Maka Nabi dengan jelas mengatakan, coba antum garis bawahi apa yang dikatakan oleh Nabi. Nanti kita simpulkan inti dakwah Nabi di Makkah. Baik itu dalam dakwah sirriyah atau jahriyah. Ini kalimat ini. Beliau mengatakan, Arsalani Allahu bisilatil arham wa kathril awthad wa an yuwahhidullah la yushriku bihi syai'a. Aku diutus oleh Allah untuk mengajarkan manusia menyambung tali persaudaraan. Dan aku diutus oleh Allah untuk menghancurkan berhala-berhala. Dan aku diutus oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam ibadah.
Karenanya ana katakan kepada antum, nanti ada kesimpulannya, tapi dari awal ana katakan. Kalau ada yang bertanya, apa inti dakwah Nabi di Mekah? Dua. Hanya dua jamaah. Apa intinya? Intinya adalah menerapkan akidah tauhid, yang kedua akhlak. Ana ulangi lagi. Kalau kita ditanya apa inti dakwah ajaran Nabi di Mekah? Syariah belum terlalu banyak. Syariat, ibadah itu belum bermacam-macam di Madinah, di Mekah. Yang jadi fokus dakwah Nabi di Mekah itu cuma dua. Apa itu? Akhlak, akidah, tauhid. Bagaimana menyembah Allah dan memurnikan ibadah kepada Allah. Ini nomor satu. Yang kedua adalah mengajarkan mereka akhlak yang baik. Karena masyarakat Makkah rusak dari tauhidnya. Mereka berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, rusak kondisinya. Mereka buruk dalam semua akhlak dan tindak tanduknya. Saling menyerang, tidak menghormati tetangga. Mereka menipu, mereka berbuat zina, mereka kerusakan akhlak. Maka Nabi datang ketika awal dakwah mengajarkan para sahabat as-sabiqun al-awwalun, murni yang pertama menguatkan iman dan tauhid mereka serta akidah mereka. Yang kedua adalah mengajarkan mereka akhlak. Ini untuk hubungan mereka dengan Allah, akhlak yang baik untuk memperbaiki hubungan mereka dengan sesama manusia. Allahu akbar. Kita azan dulu, baru setelah itu kita lanjutkan.
Kita lanjutkan sedikit ikhwah fillah azakumullah. Mudah-mudahan kita tidak lupa dengan menjawab doa azan. Dengan itu insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Nabi mengatakan, man qala mithla ma qala al-muadzin, barang siapa yang mengatakan sebagaimana perkataan muadzin, kecuali pada hayya 'alas shalah hayya 'alal falah kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Setelah itu kita lanjut dengan membaca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah sampai selesai. Nabi menutup hadisnya dengan mengatakan, orang yang melakukan hal itu, menjawab jawaban azan, kemudian berdoa setelah dengan doa setelah azan, kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Ya. Kita melanjutkan ya ikhwah fillah azakumullah. Setelah itu Amr bin Abi Awasah begitu puas mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk mengajarkan manusia agar menyambung silaturahim, tali persaudaraan mereka, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan berhala dan untuk memurnikan ibadah kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Saat itulah Amr bin Abasah, karena beliau tadinya memang berada di atas agama yang lurus, tidak pernah menyembah berhala, langsung tanpa menunggu beliau mengatakan, inni muttabi'uk, aku sekarang jadi pengikutmu wahai Muhammad, aku sekarang beriman kepadamu dan jadi pengikutmu. Maka ucapan Rasulullah kepada beliau setelah itu, faman ma'ak, aku sekarang jadi pengikutmu, siapa yang mengikutimu sekarang? Beliau bertanya lagi setelah dia mengatakan aku mengikutimu, dan aku ingin mengetahui sekarang, waman ma'ak, siapa yang ikut bersamamu, yang beriman dan mengikuti ajaranmu ini siapa? Maka Rasulullah mengatakan, ini hal yang perlu kita cermati dengan jelas, yang hikmahnya nanti kita sebutkan insyaallah di pertemuan bulan yang akan datang. Insyaallah. Kalau sebelum sudah Ramadan apa belum? Belum, alhamdulillah. Nabi tidak mengatakan fulan menyebutkan nama. Beliau memakai sebuah kata sandi. Beliau waktu itu sedang berjalan sama Abu Bakar dan Bilal. Beliau mengatakan, hurrun wa abdun, aku diikuti oleh orang yang merdeka dan diikuti oleh budak. Ajaranku ini diikuti oleh orang laki-laki yang merdeka dari penduduk Mekah ini, dan juga oleh orang yang masih budak. Beliau ngelihat ada dua orang di belakang Nabi, yang setelah beliau beriman hijrah ke Madinah, baru nanti beliau ngerti yang beliau lihat di samping Nabi itu yang merdeka maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang dimaksud dengan kaum budak, maksud Nabi di belakang sampingnya lagi adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhuma. Setelah itu Nabi menyuruh beliau dengan mengatakan, baik kalau begitu wahai Rasulullah, inni muttabi'uk. Beliau ngulangi lagi, aku akan mengikutimu. Maka Nabi kemudian berkata dengan hal yang patut kita renungkan ucapan Nabi ini. Beri garis besar dalam kehidupan kita dari jawaban Nabi kepada Amr bin Abasah ini. Aku ingin mengikutimu wahai Nabi. Maksudnya beliau akan tinggal bersama Nabi di Mekah. Nabi mengatakan, innaka lan tastati'a dzalika yaumaka hadza. Maaf wahai Amr bin Abasah, kamu gak akan mampu melakukan itu pada hari sekarang ini. Saat ini engkau gak mampu. Aku dakwah saja sembunyi-sembunyi, pengikutku masih sedikit. Engkau gak akan mampu melakukan hal itu. Ala tara hali wa halan nas, tidakkah engkau melihat kondisiku dan kondisi orang-orang yang bersamaku sekarang? Kami mau terang-terangan aja gak berani. Maka beliau mengatakan, irji ila ahlik, walakin irji ila ahlik. Tapi sekarang yang paling baik untukmu setelah engkau beriman kepadaku, pulang dulu kepada keluargamu. Nah,
kalimat setelah ini yang ana ingin ajak antum untuk merenungi ucapan Nabi. Ikhwah, Nabi mengajarkan kepada kita dari hadis ini, seburuk apapun kondisi kita, jangan pernah tidak punya sikap optimisme untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita jadi orang yang hebat dalam kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu diajarkan oleh Nabi. Seterpuruk apapun keadaan kita, kita tetap sebagai seorang muslim diajarkan untuk tetap punya sikap optimis. Di kemudian hari keadaan kita akan lebih baik. Nabi dakwah sembunyi-sembunyi, pengikutnya baru beberapa gelintir orang. Ada yang beriman dari luar kota Makkah, pulang dulu ke keluargamu. Lihat kalimat setelahnya. Beliau berkata, fa in sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Nanti kalau kamu sudah mendengar bahwasannya aku menang, datangi aku. Ya Allah, nanti kalau sudah engkau mendengar aku menang, datang kepadaku. Pertanyaannya, proses untuk menang itu berapa tahun? Ini awal dakwah. Nabi berarti masih menjalani proses 13 tahun. Diintimidasi, disiksa, dihancurkan. Sahabatnya ada yang dibakar dengan besi panas. Sahabatnya ada yang dijemur di teriknya panas, zahirah, tanah yang panas di Mekah. Sahabatnya ada yang dirantai, yang dicambuk. Sahabatnya ada yang diusir. Sahabatnya ada yang digulung dengan tikar, kemudian dinyalakan asap, membuat dia tersedak dan tidak bisa bernapas untuk menyuruh dia murtad dari agama. Tapi Nabi Masya Allah mengatakan, nanti kalau engkau dengar aku sudah menang, kayaknya yakin dan pasti Nabi. Dan memang itu yang terjadi. Tapi proses untuk itu tidak gampang, membutuhkan kesabaran. Dan ini diajarkan oleh Nabi kita. Berikan selalu optimis kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada murid kita, kepada siapapun. Kalau ada yang putus asa, insya Allah Allah akan menolong kita. Insya Allah keadaan akan lebih baik. Nabi yang beriman baru 2 gelintir. Nabi dakwah masih sembunyi. Bilang sama orang ini, sekarang pulang dulu ke keluargamu. Kondisi tidak memungkinkan. Nanti kalau engkau dengar aku sudah menang, Allah menangkan agama ini, silahkan kau datang. Apa kata Amr bin Abasa? Setelah itu aku pulanglah ke keluargaku. Dia ini saudaranya Abu Dzar Al-Ghifari, bukan penduduk Mekah. Orang yang tinggal di antara Mekah Madinah, kampungnya. Pulanglah beliau Amr bin Abasa. Qala fadhahabtu ila ahli. Maka aku pulang ke keluargaku setelah berapa tahun. Wa qadima Rasulullah SAW al-Madinah. Sampai kemudian datang waktu Nabi hijrah. Dan datang ke kota Madinah, pindah hijrah ke sana. Artinya beliau kemudian setahun 2 tahun terjadi perang Badar, akhirnya beliau dapat kemenangan. Saat itulah qadima nafarun min ahli al-Madinata. Setelah setahun 2 tahun Nabi di Madinah, saat itulah sekelompok orang dari sukuku itu mereka ingin mengumumkan keislamannya. Aku semangat, maka aku ikut bersama mereka. Nah ini hebatnya Nabi, nggak lupa sama orang, Masya Allah. Mentang-mentang sudah jadi pemimpin besar, ya maaf, Anda siapa? Enggak, itu bukan tabiat Nabi. Begitu utusan kaum Bani Al-Aslam ini datang, yang di situ ada Amr bin Abasa. Begitu sekelompok puluhan orang datang, mengumumkan kami Islam wahai Rasulullah, dan kami akan mendakwahi keluarga kami. Maka dari orang-orang itu keluar satu orang, dia mengatakan, ya Rasulullah, ata'rifuni? Panjenengan Rasulullah kenal kula mboten kalau bahasa kita. Rasulullah kenal saya? Nabi tersenyum mengatakan, "Na'am, antal ladzi laqaitani fi Makkah." Iya, aku tidak lupa. Engkau orang yang pernah bertemu denganku di Mekah. Maka Amr bin Abi Abasa tersenyum dan akhirnya beliau masuk Islam. Nah, ini ikhwah fillah azakumullah dalil yang menunjukkan Nabi memulai dakwahnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, sebagai penutup untuk pertemuan kita malam hari ini, Ana akan sampaikan satu hal yang penting. Kemudian dari mana para ulama
memastikan seolah-olah hampir di semua buku sirah An-Nabawiyah mengatakan masa Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu 3 tahun. Kalau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dalilnya jelas dalam hadis yang kita baca tadi. Dan aku menemui Nabi dalam keadaan sembunyi-sembunyi di Mekah. Tapi 3 tahun dari mana? Ternyata bukan hadis Nabi, bukan perkataan para sahabat. Itu berasal dari kesimpulan seorang ulama yang pertama kali berbicara tentang sirah Nabi. Namanya Imam Muhammad bin Ishaq. Imam Ibnu Ishaq, dia menjadi rujukan seluruh ulama yang menulis sirah, mengatakan Nabi itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Beliau berkata, wa kana bainama akhfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahu dinahu wastatara bihi ila an amarahu Allah bi idhari dinihi 3 sinin fima balagani min mab'athihi. Berita yang sampai kepadaku, kata beliau, berita yang sampai kepadaku, berarti dia nyampe, dia ini tabi'in. Berarti kalau berita yang sampai kepadaku, yang menyampaikan berita itu siapa? Para sahabat. Berita yang aku dapatkan dari para sahabat, berita yang sampai kepadaku dari para sahabat, bahwasannya antara Nabi menyembunyikan agamanya sampai Nabi kemudian menampakkan agamanya itu kurang lebih 3 tahun. Dan ini menjadi patokan di semua buku sirah. Jadi bukan dalil. Sehingga boleh-boleh saja kalau ada ulama mengatakan enggak, dakwah sirriyah itu enggak mesti 3 tahun. Mungkin berjalan 4 tahun, 5 tahun, ada benarnya. Karena ini bukan hadis, tapi perkataan Imam Ibnu Ishaq. Ya. Terakhir ikhwah fillah azakumullah yang ingin ana sampaikan poin penting. Ketika Nabi memulai dakwahnya secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi dan diam-diam, manusia pertama yang didakwahi oleh Nabi adalah keluarganya. Kebetulan di masyarakat Quraisy secara khusus dan masyarakat Arab secara umum, fanatisme kesukuan itu sangat kuat. Sehingga sepertinya Nabi akan mudah untuk diikuti oleh kaumnya karena mereka punya fanatis dan juga sistem kesukuan yang sangat kuat. Maka wajar ketika beberapa orang dari suku Bani Hashim keluarga Nabi masuk Islam. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib, kemudian ada Ubaidah ibn al-Harith dan seterusnya. Mereka masuk Islam. Tetapi tidak semua, yang perlu kita catat, tidak semua keluarga Nabi ikut masuk Islam. Bahkan 2 paman Nabi itu satunya terang-terangan membela, satunya terang-terangan melawan. Tapi pada ujung-ujungnya dua-duanya nggak dapat hidayah, nggak masuk Islam. Kenapa, jamaah sekalian? Karena ada 2 hal penting yang wajib kita ketahui. Ketika kita lihat dan kita bagi keluarga Nabi, sebagian mereka masuk Islam, tapi sebagian lagi tidak masuk Islam. Padahal Nabi sudah maksimal mendakwahi mereka. Maka di sini ada 2 hal penting yang kita catat, dan itu pula hiburan untuk anak, antum dan semua orang yang mendakwahi dan mengajak orang lain, mengajak keluarganya dan mendakwahi manusia. Yang pertama, tugas kita sama seperti tugas Nabi, mengingatkan orang, menyampaikan dakwah kepada orang, gak lebih. Orang mau iya, mau tidak, mau terima, mau tidak, dapat hidayah, tidak, itu bukan urusan kita. Allah mengatakan kepada Nabi ketika Abu Thalib itu meninggal dunia setelah beliau membela, menjaga Nabi, tetap Allah ingatkan kepada beliau, wa ma 'alaika illa al-balagh. Tugasmu wahai Rasulullah sebagaimana termaktub dalam surat Ali Imran ayat 20. Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaika al-balagh. Kalau mereka masuk Islam, berarti mereka sudah dapat hidayah, wahai Rasulullah. Kalau mereka berpaling, tugasmu hanya menyampaikan. Bukan engkau yang menentukan hidayah milik siapa. Ini pelajaran pertama bagi kita. Karena itu gak usah sedih. Mau ada kerabat kita, keluarga kita gak nerima dakwaan, tugas kita sudah selesai. Sudah menyampaikan. Tinggal terus kita doakan. Gak usah sedih. Bagaimana kita sedih? Orang paman Nabi aja gak dapat hidayah. Maka hal kedua yang wajib kita ketahui dalam teori berdakwah dan ilmu dakwah ini, tugasnya seseorang hanya mengingatkan keluarganya, mengingatkan kerabatnya, mengingatkan saudaranya, mengingatkan sesama kaum muslimin. Adapun hidayah
Ini poin yang kedua. Hidayah taufik yang membuka hati manusia untuk menerima kebaikan, menerima Islam, hanya mutlak milik Allah. Sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 272 misalnya, Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi man yasha." Bukan atas dirimu petunjuk hidayah taufik itu, wahai Rasulullah. Engkau nggak punya kekuatan untuk memberikan hidayah kepada orang. Hidayah taufik, membuka hatinya untuk menerima kebenaran, mengikuti Islam, itu bukan milikmu. Siapa yang punya? Walakinnallah, tetapi Allah yahdi man yasha, yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau ini kita pegang, kita tidak akan pernah putus asa, kita tidak akan pernah futur. Futur apa ya? Futur kayak apa sih? Menjadi malas untuk berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Karena tugas kita, sebagaimana kata Nabi apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan satu ayat yang kalian ketahui dari Al-Quran, satu hadis yang kita ketahui dari Nabi, sampaikan kepada manusia. Beriman gak beriman, ikut tidak ikut, menerima tidak menerima, itu bukan tugas kita. Itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmah yang perlu Anda sampaikan. Insyaallah sampai di sini kita sampaikan pada malam hari ini, masih panjang. Kemudian di antara pembahasan kita di bulan yang akan datang, kenapa Nabi memulai dakwahnya dengan dakwah sirriyah, dan apa ciri khas dakwah sirriyah, dan kenapa Nabi memilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk menjadi tempat mendidik para sahabatnya di masa dakwah sirriyah. Kita akan bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Karena kalau sekarang kita selesai jam 10, Bapak-bapak. Iya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.